ya. Padahal kan ini kuliah ini sebenarnya juga nanti kalau lulus juga bisa meningkatkan apa namanya potensi penghasilan kalian kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Dan ini komitmen perkuliahan ini adalah eh, yang sudah ya dengan kalian daftar gitu ya mengikuti perkuliahan berarti kalian komitmen gitu kan berarti harus serius jadi dia saya nggak tahu mana yang nomor satu mana yang nomor dua tapi yang jelas dengan tatap muka ini saya harap kalaupun yang lain nanti saya nggak tahu ya karena mungkin yang lain juga belum belum mulai kan. Karena yang saya tahu kalau kalian ada mata kuliahnya Pak Jalal nggak? Kemarin saya Ada dengar Pak. Ada apa iya Pak? juga iya minta offline tanpa tawar menawar udah tapi nggak tahu. Saya dengar aja karena kan satu ruangan. Ayo lo. Jadi begitu. Jadi harapan saya ayolah. Karena daring ini gila ya, capeknya luar biasa gitu ya. Terutama bagi dosennya gitu. Kerjanya 2 kali lipat gitu. Kalau mahasiswa mungkin enak santai gitu ya. Daringnya sambil tidur-tidur, sambil santai, sambil naik motor, sambil kerja bisa gitu ya. Ya tapi saya pengen dengar dulu. Kan tadi itu yang tidak sepakat nggak masalah silahkan. Kalian tidak setuju atau apa tapi masih dua orang saja tadi ya yang pinginnya online gitu ya. Gini, ini ada yang nanya, kalau edaran kampus itu kan di awal ya, indikasi awal sebelum PPKM itu sebenarnya sudah ada wacana wacana tatap muka gitu ya. Tapi apa namanya edaran yang terakhir memang daring, ya kan? Tapi itu semua juga diserahkan ke dosen misalnya kalau ujian kompre atau ujian proposal atau ujian monakosa itu juga selalu dikasih pilihan juga ke dosen tuh silahkan mau daring atau mau offline ya kan dan saya lihat mayoritas offline kalau ujian ya semua ujian tapi kalau kelas sih saya lihat mayoritas sih daring meskipun ada beberapa orang yang saya lihat juga offline bahkan sejak kemarin ya sejak sejak setahun kemarin lah dia tetap offline jadi juga nggak masalah terserah dosennya juga gitu kan meskipun himbauan itu baru muncul kemarin sore surat edaran itu sebenarnya dihimbaunya daring gitu aja. Tapi kalau saya sebenarnya mau perkuliahan ini eh, tatap muka gitu. Tapi ini saya ajak diskusi dulu, saya pengen lihat mayoritas kelasnya. Karena kemarin ketika saya kasih opsi semi daring, ujung-ujungnya daring juga, ya kan? Dan apa nama ujung-ujungnya daring juga gitu kan. Nggak jalan gitulah, nggak maksimal juga, justru malah repot karena harus ngurusin yang daring, ya kan? Yang offline ngurusin yang daring gitu ya. Nah, kalau yang ini dasarnya itu adalah tatap muka, tidak semi daring. Saya nggak ada himbauan vaksin atau apa itu nggak ada di kampus ini. Himbauan antigen nggak ada juga. Karena kan dari apa namanya, lihat deh, kalau kalian hari ini ke kampus, kampus ramai sekali kampus. Karena semua administrasi juga dilakukan secara tatap muka. Nggak ada yang didaringkan administrasinya. Semua penuh layanan. Yang penting kita jaga prokes saja lah. Makanya semester ini saya tidak pengen digabung kelasnya. Biar kelasnya eh, per kelas aja. Karena dengan asumsi nanti bisa jaga jarak lah minimal. Minimal jaga jarak aja. Yuk silakan yang mau online alasannya. Silakan.
Yang mau tatap muka atau offline juga boleh ngomong loh. Ini tidak, ini sementara ini yang ngomong saya nggak tahu ya, yang ngomong itu cuma 2 orang ya. Yang mau online itu cuma 2 orang. Sebentar yang ngomong tadi sama dengan yang nulis pesan ya. Iya, 3. Ya, ya silakan, silakan. Silakan, silakan. Oh iya Pak, Hmm. kalau perkuliahan secara offline emang apa sih namanya bagus tuh Pak. Saya juga pengen gitu. Tapi salah satunya saya juga agak apa sih kerja gitu ya Pak. Ibaratnya bantu lah. Ada Hmm. kerja juga. Walaupun ya yang tadi Bapak katakan bahwa kalau udah masuk kuliah berarti kan kita udah fokus gitu kan mau belajar, fokus untuk belajar, apalagi kita semester 7 proposal dan lain sebagainya gitu. Tapi ya mungkin ya keadaan keadaan mahasiswa juga mungkin beda-beda gitu Pak. Ada yang bisa fokus, ada yang mencari apa namanya kayak untuk makan juga ataupun untuk sehari-hari juga gitu tuh Pak. Kalau saya sih ya pengen sih tatap muka gitu Pak. Tapi mungkin dari kalau sekarang masih ke offline ke online sih Pak. Soalnya Ya. saya juga Oke. nggak ada, maksudnya saya nyari sendiri gitu Pak. Nggak ada orang tua juga. Jadi mungkin agak online sih Pak kalau saya Pak. Masih condong ke online Pak. Makasih Hmm. Pak. Ya, ini ada tadi 3 berarti ada 4 orang nih dari 31 orang nih, karena yang diem saya anggap Halo setuju Pak, setuju tatap muka nih. Silakan, saya silakan, silakan. izin saking Pak. Pengennya sih online ya Pak. Soalnya dari apa ya, misal kayak sekarang sepinter-pinternya mahasiswanya aja sih ya Pak. Buat ini malah apa, pembelajaran daring lebih, saya rasa lebih efektif buat mencari kayak yang tadi teman-teman lain sebutkan, buat mencari tambahan gitu Pak. Soalnya dari ekonomi orang tua sendiri juga lagi agak gimana, agak kurang karena memang masalah pandemi. Ya, oke. Silahkan, berarti ada 5 orang nih nggak setuju. Bapak punten, Silahkan. kalau dari saya sendiri, saya juga lebih sebenarnya kalau offline tuh bisa tatap muka langsung tuh lebih enak ya Pak. Tapi sama saya juga kayak teman-teman yang lain di sini eh, ada kerjaan sampingan gitu Pak, kan lumayan buat tambahan-tambahan itu sih Pak. Iya, ya. Oke, rata-rata berarti alasannya karena kerja ya. Mungkin yang lain, Punten Pak, izin berpendapat. silakan. Mungkin untuk kalau dari pandangan saya pribadi mengenai teknis perkuliahan semester ini, saya kira saya memandang eh, apa ya, kebijakan untuk teknis perkuliahan yang semester kemarin itu juga sudah bagus tuh Pak. Artinya hybrid, jadi ada yang offline, ada yang online gitu bagi mahasiswa yang mungkin mampu dan bisa untuk live gitu, silahkan ke kampus. Dan mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang terkendala untuk offline seperti karena ada apa ya, karena jaraknya jauh, ada yang jauh dari kampus, juga Hmm. mungkin mahasiswa yang ada di sekitar yang kerja Putus-putus mal, putus-putus. kuliah Suaranya itu nak mal, putus-putus. putus-putus ya. Iya, tadi sampai mana saya yang jelasnya? Enggak, awalnya sampai pertengahan itu enggak putus-putus mal. Tadi di Oh, akhir itu setengah berapa 20 detik terakhir aja. iya.
Sekarang jelas nggak? Jelas, Masih. Jelas nggak? jelas sih Jelas. saya. Jelas, jelas, jelas. Ya, intinya sih kalau pandangan saya mengenai teknis perkuliahan semester ini masih cenderung ke semester kemarin tuh Pak. Jadi hybrid, jadi Semi daring ya, semi daring ya. semi daring. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang kiranya mampu dan bisa untuk daring, dipersilakan untuk daring karena ya kalau misalnya dibandingkan ya antara kualitas pembelajaran daring dan online memang tidak, kita juga sudah tahu semua, tapi ya mau bagaimana lagi gitu dengan kondisi seperti ini juga teman-teman mayoritas di kelas itu kan banyak yang kuliah sambil mencari memenuhi kebutuhan gitu seperti itu. Ya, oke. Jadi ini di tengah-tengah nih. Mungkin ada yang lain? Tadi itu yang tidak setuju dan ada sekitar 7 orang ya kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang lain? Iya Pak. Ya, silahkan. Ya kalau saya kan alasan saya Pak tidak setuju online Pak. Karena kan memang saya kan posisi tinggal bukan di Cirebon ya Pak ya. Terus juga saya kan ada keterikatan juga di desa saya menjadi satgas juga Pak. Sampai sekarang pun masih berlanjut gitu Pak. Mungkin ya itu belum bisa ditinggal dulu gitu Pak. Makanya Ya, saya oke. memilih untuk kuliah online gitu Pak. Ya, ya. Oke, ada 8 orang ya. Ya oke, sekarang ada 18 orang. Ya oke, begini ya. Masalah utama yang saya rasakan di perkuliahan kemarin ya, memang itu yang baik sekali adalah ketika mengelola perkuliahan daring, yaitu adalah ketika presentasi itu benar-benar menyita waktu ya, atau bahasa kasarnya membuang-buang waktunya itu banyak bagi saya. Gini, sekarang kalau yang pertama ini opsi pertama itu tidak mungkin karena saya nggak tahu ya. Ini dari paling tidak sudah ada 8 orang yang beratan tadi. Kalau opsinya saya turunkan begini. Kalau tadi kan dasar perkuliahannya itu adalah offline ya. Yang kedua, tawaran saya adalah dasar perkuliahannya itu adalah daring ya. Sama kayak kemarin lah. Ya, jadi tapi ini semi daring, silahkan. Seperti yang dikatakan Jamal tadi ya. Yang bisa offline silahkan offline. Tapi karena setelah saya hasil observasi perkuliahan sebelumnya itu yang paling masalah itu pasti soal presentasi dan itu nggak lancar, nggak jalan dan bikin kuliahnya itu menurut saya kurang maksimal ya. Jadi begini, jadi di perkuliahan yang sekarang ini di mata kuliah social working ini saya mau ya giliran presentasi harus offline, paham ya? Jadi perkuliahannya daring lah, dasarnya daring. Tapi silahkan yang bisa offline ya. Tapi buat presenter itu harus hadir, ya kan? Dalam satu proses perkuliahan kan paling presentasi sekali atau 2 kali lah maksimal. Saya kira itu meskipun kalian sudah kerja, saya kira bisa persiapkan, bisa diatur lah jadwalnya. Jadi itu kalau saya tawaran kedua saya, karena saya pengen perkuliahannya itu maksimal, ya kan? Ya tahu sendiri kan, saya mengampu perkuliahan nggak pernah main-main lah. Jadi saya maunya juga maksimal juga gitu kan, dalam kerangka ya meningkatkan pemahaman kalian lah. Jadi yang kedua itu opsinya itu saya kira. Yang saya kira itu sangat mungkin sih, karena itu bisa maupun yang rumahnya di luar kota, saya kira kan juga bisa dipersiapkan.
Karena jadwal presentasi itu kan sudah jauh-jauh hari dikasihkan, ya kan? Nanti bisa dipersiapkan, diatur dan disesuaikan jadwalnya. Rumahnya jauh dan mungkin juga saya kira kan nggak akan berat ya. Dalam 6 bulan itu ya minimal sekali aja pas presentasi. Kalau sampai 2 kali nanti presentasinya ya berarti 2 kali dalam 6 bulan. Gimana buat teman-teman semua? Tapi kalau yang buat kelas offline ada kan, Pak? Ada, silahkan. Yang mau hadir tiap presentasi silahkan. Ini konsepnya kayak kemarin tuh, cuma yang presentasi harus hadir. Oke, Pak, siap. Gitu. Kalau diem saya anggap tidak keberatan loh. Karena ini lama nanti. Karena kemarin yang saya anggap tidak efektif itu adalah yang ketika presentasi itu. Iya Pak, Gimana? izin Oke ya? izin Sepakat ya? berbicara. Silakan, Kalau silakan. kalau yang pas presentasinya aja gitu Pak, yang offline. Iya, betul. Ya kalau saya sendiri sih, insya Allah lah Pak. Nanti kalau misalkan teman-teman yang juga setuju, kalau saya sendiri ya insya Allah lah. Saya ini waktunya lah Pak. Iya, Kalau oke. misalkan untuk presentasinya aja gitu. Iya, ya pokoknya presenter ya. Kalau nanti kalian itu dapat giliran tugas untuk presentasi, nah itu harus offline. Oh ya Ya. Pak. Kalau saya Kalau sendiri, insya Allah Pak. Kalau teman-teman yang setuju ya, kalau offline aja insya Allah siap Pak. ya, jadi nanti kalau tidak hadir presentasi ya saya anggap tidak presentasi gitu. Gimana Ya, yang lain? yang lain ngomong. Yang lain. Iya, Pak. Ya, kita dari Bandung. Gimana? Iya, Pak, kalau opsinya begitu, kalau hanya presentasi offline, setuju. Kalau saya pribadi. Ya, ya. Ya kita lihat dulu teman. Kalau nanti yang ngomong-ngomong ini setuju semua, yang tidak ngomong saya anggap berarti setuju, nggak keberatan kan? Yang rumahnya jauh. Andre kan Riau rumahnya, Andre. Rionya udah dipindah Cirebon, Dre ya. Nganggur uang jurusan tuh sering kosong. Andre di Barbot. Iya, itu kan hal teknis. Silahkan kalian bicarakan internal lah, internal kelas bisa diatur lah. Mau yang cepat-cepat ke Cirebon ya silahkan nanti presentasi duluan. Gitu. Berarti disetujui ya. Iya, kelihatannya sih itu semua. Kalau saya sih insya Allah bisa Pak, cuman itu yang lainnya aja yang jauh-jauh kasihan gimana, setuju enggak? Oke, makasih Fitriana. Kasih tahu, Iya. Dre. Yang jauh, Dre. Ya, Kasih tahu. Dre. Nah, kelihatannya sih setuju semua sih, Dre. Sudah mewakili. Kalau nggak setuju pasti sudah ngomong. Ya oke ya. Berarti itu ya kesepakatannya. Jadi saya itu ya kepikirannya tadi pas di kelas apa? A, ini C, A. Ya oke, mungkin seperti itu. Karena evaluasi saya dari perkuliahan kemarin, meskipun semakin meningkat ya, nganu kualitas perkuliahannya, tapi memang itu yang jadi masalah itu. Ketika presentasi itu, menurut saya itu bikin tidak efektif buat perkuliahannya. Kita cuma 2 SKS ya. 2 SKS ya, iya kan berarti kan nggak lama kan.
Yang sebelumnya 3 SKS kan. Iya, Pak. Yuk yang lain yuk. Ya kalau dari Tuti pribadi yang rumahnya jauh di Jerman, jajaran Palimanan, kemungkinan ia boleh setuju pas presentasinya aja, boleh tetap muka gitu. Yang selebihnya ya mungkin online gitu. Yang jauh-jauh saran ya, mesti tuh persiapkan gitu loh. Ketika mau mendekati, mau presentasi tuh, persiapan untuk pulang ke Cirebon lah. Intinya setuju. Ya, oke. Oke, berarti saya anggap setuju aja ya. Oke. Oke ya, saya kira teman-teman setuju ya. Jadi ini dalam rangka meningkatkan kualitas perkuliahan kita juga biar tiap ketemu tiap MK itu ada progres lah. Ya, saya kan selama perkuliahan juga mengevaluasi, menilai. Menurut saya ya mungkin kenapa saya pinginnya itu sebenarnya tatap muka itu karena itu salah satunya presentasi dan sebenarnya kalau bisa offline semua kan lebih interaktif gitu, diskusi jalan sehingga apa namanya ke curah gagasan itu jadi dinamis gitu loh. Kadang-kala kan saya susah itu, diem saja semua gitu kan. Nggak ada yang tanya, masa harus dipaksa, sampai kapan saya maksa gitu kan. Kan maksa gitu. Nah, kalau kalau harapan saya sebenarnya kalau tatap muka itu, jadi nanti yang bisa tatap muka silahkan tatap muka gitu kan. Jadi nanti bisa lebih dinamis gitu. Kalau ada yang tatap muka. Oke, yang kedua karena itu sudah setuju semua ya. Yang kedua ini seharusnya itu hari ini saya sudah bisa menyampaikan RPS gitu. Rencana perkuliahan RPS itu ya rencana lupa juga sih. Semester, Pak. Iya, intinya itu adalah materi perkuliahan di MK ini. Saya itu baru tahu dikasih karena ini MK baru ya, itu baru hari Minggu. Baru hari Minggu dikasih tahu oleh Bu siapa staf tuh Bu Robi suruh lihat sendiri di Smart Campus gitu. Padahal biasanya yang saya tahu semester 7 itu saya megangnya manajemen bencana gitu. Ini sekarang social network gitu. Saya nggak tahu juga siapa yang mengusulkan gitu kan. MK ini tuh harusnya kalau yang mengusulkan tuh harusnya mengampu sendiri gitu. Nah, ini karena bukan berarti saya tidak bisa ya. Tapi permasalahannya saya kan harus menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa. Sebenarnya referensi-referensi yang berbahasa Inggris banyak gitu. Nah, tapi permasalahannya lagi dan lagi gitu kan, saya berarti harus cari referensi yang bahasa Indonesia gitu kan. Makanya saya sedang mencari-cari nih, belum selesai juga, masih di tahap permulaan ya. Saya lagi nyari-nyari kira-kira apa ya, dan nanti juga saya sesuaikan juga gitu ya, dengan dinamika di sini gitu ya. Jadi itu permasalahannya. Itu biasanya itu di tiap jurusan yang lain itu ketika awal semester itu ada rapat jurusan, semua dosen ngumpul gitu kan. Lalu ditawarkan penawaran mata kuliah gitu kan. Ini tidak di PM ini langsung diseret di pokoknya nggak tahu dipaksa gitu. Dapat mau apa ya udah itu gitu, nggak ada. Saya yang semester kemarin sih bisa nawar-nawar, tapi sekarang sudah malas masa harus kayak gitu nawar-nawar gitu. Ya, jadi mohon maaf mungkin agak telat. Saya harap nanti Selasa depan sudah selesai itu RPS. Sudah ada RPS kan nanti berarti sudah ada buku-buku rujukannya. Lalu setelah itu nanti bisa kita bisa bagi-bagi tugas ya untuk presentasi gitu.
Nah, harusnya saya pengennya sebenarnya ya pertemuan ini selesai. Ini pertemuan perdana itu kayak gitu harusnya selesai hari ini. Ya, tapi nggak bisa selesai hari ini, jadi saya em, mau minta apa namanya minta maaf ya. Jadi itu saya akan masih nyusun lumayan nyusun RPS, nyusun mata kuliah itu yang kalau kalau serius ya, kalau serius itu kan tidak mudah. Ya kayak mata kuliah kemarin kan ya saya pasti carinya kalau bisa ya yang kalau ada PDF ngapain harus buku fisik, tapi nanti kalau tidak ada PDF-nya ya terpaksa pakai buku fisik ya, atau nanti menyesuaikan lah dinamikanya itu ya. Ya kalau saya Berarti itu sepihak ya Pak ya, penentuan dosen iya pengampunya. iya sepihak, dan ini mata kuliah baru tuh bagi saya, mata kuliah baru gitu. Jadi saya ya kan dan hari Minggu baru diinstruksikan untuk melihat smart kampus ya, hari Minggu kemarin hari libur itu disuruh dapatnya sosial network. Jadi kalau di PMI saya nggak tahu, kalau di jurusan lain saya lihat ada rapat dosennya. Saya nggak tahu di PMI ini nggak ada rapat dosennya, atau paling tidak itu kalau nggak ada rapat dosen itu ditembusin dulu secara personal gitu. Ya kayak DPL PPL kemarin juga saya juga tiba-tiba gitu nggak ditanya dulu siap atau tidak. Ya oke, nggak masalah, ini Berarti masih teknis. Kenapa kenapa saya telat gitu ya ngasihnya, harusnya hari ini saya pertemuan pertama itu udah siap semua itu. berarti udah masuk pihak ngedadak lagi ya Pak. Iya, saya bingung gak ada beritanya. Tapi bisa sih saya. Ini bisa, insya Allah saya bikin yang semenarik mungkin lah. Nanti juga insya Allah akan meningkatkan pengetahuan kalian ya di bidang pengembangan masyarakat lah. Ya itu yang kedua. Jadi itu gimana, Mal? Pak, kalau misalnya untuk gambaran singkat Oke, mengenai ya, oke. kuliah ini Mata itu kuliah ini seperti ya. apa? Oke, gambaran siap mata kuliah ini sebenarnya kan jaringan ya. Jaringan ini sebenarnya adalah kaitannya dengan relasi ya, apa ya, sociology of relation ya. Kalau dalam ilmu yang secara umum ya, ini relasi. Dan sebenarnya juga penamaan mata kuliah ini social networking gitu. Sebenarnya ini nanti ada banyak teori ya. Nanti ada teori namanya aktor network teori. Karena jaringan ini ya nanti juga ada kaitannya dengan aktornya. Tidak maksudnya itu kan aktor jaringan. Nanti ada juga kaitannya dengan discourse network analisis ya, analisis. Jadi analisis tentang wacana dan jaringan. Jadi bagaimana kalian misalnya ini ada wacana ini, berarti jaringannya adalah ini. Sebenarnya ini mendekati teknis sebenarnya. Mendekati pragmatis, ilmunya ilmu-ilmu praktis. Bahkan banyak aplikasi-aplikasi yang nanti bisa diturunkan ke aplikasi sebenarnya teori ini. Sudah diturunkan ke aplikasi juga ya. Tapi mungkin di perkuliahan saya lebih ngomong ke teorinya, karena nanti intinya adalah segala sesuatu hal itu saling berkaitan. Nah, itu aja sebenarnya networking itu. Nah, itu nanti yang berkaitan, gimana cara melihat keterkaitan aktor dengan masalah. Ya, kita harus paham dulu masalahnya. Nah, rencana saya mungkin yang awalnya kita praktek membongkar satu masalah, gimana keterkaitannya dengan masalah lain, lalu siapa aktor-aktor yang ada di belakang masalah itu, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memecahkan itu semua. Nah, itu perlu tahu lalu jaringannya gimana. Nanti bisa dibaca dan ditelusuri gitu kan. Sebenarnya kayak gitu aja, sociology of relation sebenarnya tentang relasi. Nah, ini nanti tapi saya ya nantilah sesudah jadi itu RPS-nya saya jelaskan lebih lanjut ya. Mungkin minggu depan. Ini kita harus paham juga, menurut saya penting tentang, karena yang paling kritis melihat relasi itu mau nggak mau adalah Kalmat ya. Jadi nanti saya mungkin akan sedikit ngomong, kita akan bahas sedikit tentang Marxisme, bagaimana, maksudnya teori Marxisme, bukan Marxismenya, kaitannya dengan relasi, ya. Biar kalian paham betul gimana, nanti bisa sangat kritis, ya, bisa menilai. Kita akan ngomong itu sih, mungkin ya. Ini masih yang ada di otak saya, karena menyesuaikan sumber daya juga, apa ke sumber daya dalam artian referensi apa yang ada yang kira-kira bisa mempertajam pemahaman ya.
Jadi itu aja sekilas sih. Sebenarnya kaitannya dengan relasi sih networking, tapi kaitannya apa namanya? Saya nggak tahu siapa yang mengusulkannya, dia paham enggak. Dan ini sebenarnya social networking ini salah satu keilmuan di Peksos ya, pekerjaan sosial. Padahal itu salah satu itu saya itu nanti bisalah. Ya nanti gimana caranya biar relevan dengan PMI gitu. Karena kaitannya pasti akan lebih luas lagi. Saya tarik lebih luas lagi. Intinya adalah relationship ya. Kalau ya kan, kalau kalian pacaran ya pacaran sedang dalam hubungan ya, ini sebenarnya mencari hubungan ini, gimana sih membongkar satu hubungan itu, gitu aja sih, relationship gitu. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih. Tadi mungkin sudah ada gambaran, berarti arahnya untuk kita melihat masalah ya Pak. Ketika melihat iya masalah atau juga atau tidak ada masalah. Iya. Sebenarnya buku dalam bahasa Inggris banyak sekali sih. Cuma itu dia. Nanti kan kesusahan kalian. Kalau saya paksa nanti kesusahan. Pakai Google Translate pun bisa sebenarnya. Ini era yang tapi tetap aja nanti kesusahan. Saya berusaha semaksimal mungkin, kalau nggak ada ya mau nggak mau nanti sedikit-sedikit ada bahasa Inggrisnya. Semoga ada sumber bacaan yang melimpah nanti. Oke, saya kira itu aja hal itu sih saya yang mau saya bicarakan di pertemuan kali ini. Jadi lebih ke hal yang teknis sih, terutama yang pertama tadi. Oke, berarti disepakati itu tadi, ya oke. Mungkin ada pertanyaan lagi selain yang kita diskusikan, silahkan. Oke, Andre, kelihatannya sudah nggak ada nih. Oke, ya, ya oke. Oke ya, makasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.